IPA Biologi bab sistem gerak. Pada nomor 3 ini disajikan gambar tentang lengan yang ditekuk. Nah, di sini ada huruf X dan juga huruf Y. Huruf X ini merupakan otot bisep. Sedangkan huruf Y ini merupakan otot trisep. Nah, pada posisi lengan ditekuk, otot bisep ini mengalami kontraksi. Sehingga otot trisep ini mengalami relaksasi. Karena kerja dari otot bisep itu berlawanan dengan kerja dari otot trisep. Jadi, jawaban yang benar itu terdapat pada pilihan jawaban yang A, yaitu X adalah otot bisep yang sedang berkontraksi dan Y ini adalah otot trisep yang sedang relaksasi, dan kerja ototnya adalah kerja otot ekstensor dengan fleksor. IPA Biologi bab sistem pencernaan. Pada soal nomor 6 ini diketahui bahwa Risa yang membeli makanan di warung itu dibungkus menggunakan kertas. Nah, ternyata kertas tersebut itu tampak noda sehingga kertas menjadi transparan. Nah, yang ditanyakan adalah kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini berhubungan dengan uji kandungan makanan. Khususnya adalah lemak. Nah, uji lemak ini menggunakan kertas. Jika positif mengandung lemak, maka kertas menjadi transparan. Sebaliknya, jika negatif uji lemak atau makanan tersebut tidak mengandung lemak, itu kertas tidak berubah menjadi transparan. Nah, pada soal ini tampak noda yang membuat kertas menjadi transparan, sehingga ini adalah positif terhadap uji lemak. Nah, jadi jawaban yang tepat itu terdapat pada pilihan yang B, karena lemak dan makanan itu mengubah sifat kertas. IPA Biologi bab sistem peredaran darah. Pada soal nomor 3 ini disajikan gambar dari organ jantung. Nah, organ jantung itu terdiri dari 4 ruangan, 1, 2, 3, dan 4. Nah, nomor 1 ini adalah apa? Ini adalah serambi kanan. Kemudian yang nomor 2 ini adalah bilik kanan. Kemudian yang nomor 3 ini adalah bilik kiri. Jadi yang nomor 4 ini adalah serambi kiri. Nah, fungsi dari serambi kanan ini adalah menerima darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian fungsi dari bilik kanan ini adalah memompa darah ke paru-paru yang banyak mengandung CO2. Nah, bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah yang mengandung darah bersih, yaitu mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Dan fungsi dari serambi kiri ini adalah menerima darah bersih yang mengandung oksigen
dari paru-paru. Jadi, bagian yang banyak mengandung oksigen adalah nomor 3 dan juga nomor 4. Sehingga jawaban yang benar ditunjukkan oleh pilihan jawaban yang D. IPA Biologi bab sistem pernafasan. Pada soal nomor 4, ini disajikan gambar dari organ pernafasan. Nah, bagian yang ditunjukkan oleh huruf S ini adalah selaput yang melindungi paru-paru. Selaput ini disebut dengan selaput pleura. Nah, gangguan yang dapat menyerang bagian pleura ini adalah pleuritis. Pleuritis merupakan radang yang terjadi pada selaput pleura. Jadi, jawaban yang benar terdapat pada pilihan jawaban yang C. Gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan lainnya diantaranya adalah emfisema. Emfisema ini merupakan kondisi di mana alveolus itu rusak sehingga difusi dari gas-gas dalam alveolus itu menjadi terganggu. Kemudian gangguan lainnya adalah bronkitis. Bronkitis merupakan radang pada bronkus. Selanjutnya adalah asidosis. Asidosis merupakan gangguan pada sistem pernafasan di mana kadar H2CO3 ini berlebih. IPA Biologi bab sistem ekskresi. Pada soal nomor 5 ini tentang proses pembentukan urin. Nah, masih ingat proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin itu yang pertama adalah proses filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah sehingga menghasilkan urin primer. Nah, proses filtrasi ini terjadi pada bagian yang disebut glomerulus. Jadi, bagian P yang dimaksud ini adalah glomerulus. Selanjutnya, urin primer ini akan direabsorpsi sehingga menghasilkan urin sekunder dan terjadi pada bagian tubulus contortus proximal. Jadi, bagian H yang dimaksud ini adalah tubulus contortus proximal. Selanjutnya, tahap yang ketiga ini adalah tahap augmentasi. Ini ya, augmentasi ini merupakan proses penambahan zat. Nah, augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal. Nah, jadi bagian R yang dimaksud ini adalah tubulus contortus distal. Selanjutnya, urin sesungguhnya itu terkumpul pada bagian tubulus collectivus. Nah, jadi bagian S pada pernyataan ini adalah tubulus collectivus, sehingga jawaban yang benar terdapat pada pilihan jawaban yang B. IPA Biologi bab sistem reproduksi. Pada soal nomor 4, ini disajikan gambar oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum. Nah, pada oogenesis ini terjadi pembelahan secara mitosis dan juga meiosis. Nah, mari kita bahas bersama. Sel yang pertama ini adalah oogonium. Oogonium ini membelah secara mitosis, menghasilkan oosit primer.
Nah, kemudian oosit primer ini membelah menjadi 2 sel. Nah, pembelahan ini adalah pembelahan meiosis 1. Nah, menghasilkan apa? Pembelahan meiosis 1 ini menghasilkan sini ya, oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder ini membelah lagi pada pembelahan ketiga. Pembelahan ketiga ini merupakan pembelahan meiosis yang kedua. Nah, pembelahan meiosis yang kedua ini menghasilkan ovum. IPA Biologi bab sistem koordinasi. Pada soal nomor 2, ini ditanyakan ujung syaraf yang sensitif terhadap panas dan juga tekanan yang kuat. Masih ingat syaraf yang terdapat pada kulit? Nah, syaraf yang sensitif terhadap panas ini adalah syaraf apa? Ya. Syaraf yang sensitif terhadap panas itu adalah syaraf Ruffini. Nah, sedangkan syaraf yang peka terhadap tekanan yang kuat ini adalah Pacini. Jadi, jawaban yang benar terdapat pada pilihan jawaban yang D. Nah, syaraf lainnya ada apa? Syaraf lainnya ini adalah Krause. Krause ini peka terhadap dingin. Sedangkan Meissner ini peka terhadap sentuhan. IPA Biologi bab jaringan pada tumbuhan. Pada soal nomor 4, ini disajikan gambar tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, di sini ada bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1. Nah, bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1. Bagian ini disebut dengan bulu atau rambut akar. Fungsi dari bagian ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi, pilihan jawaban yang benar terdapat pada pilihan yang B. Kemudian, pada pilihan A, bagian yang mengangkut air dan zat hara ini merupakan fungsi dari jaringan xilem. Kemudian, pada pilihan yang C, melindungi jaringan yang ada di bawahnya, ini merupakan fungsi dari jaringan epidermis. IPA Biologi bab gerak pada tumbuhan. Pada soal nomor 5, ini tentang respon gerak yang dilakukan oleh daun dari tumbuhan petai Cina. Nah, masih ingat gerak yang dilakukan oleh daun
tumbuhan petai Cina ini merupakan gerak niktinasi. Gerak niktinasi merupakan gerak yang terjadi akibat adanya rangsang gelap. Jadi, respon yang dilakukan oleh tanaman petai Cina ini adalah menutup pada malam hari dan membuka pada siang hari. Jadi, jawaban yang benar terdapat pada pilihan jawaban yang B. IPA Biologi bab fotosintesis. Pada soal nomor 4, ini disajikan gambar tentang percobaan fotosintesis, yaitu percobaan Ingenhousz. Nah, di sini dibandingkan antara fotosintesis yang terjadi di tempat yang teduh dengan fotosintesis yang terjadi di tempat yang terkena langsung sinar matahari. Nah, hasilnya ini terlihat dari oksigen. Oksigen yang dihasilkan pada fotosintesis yang terkena oleh sinar matahari langsung ini lebih banyak daripada oksigen yang dihasilkan di tempat yang teduh. Jadi kesimpulannya adalah hasil fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Nah, jawaban yang benar terdapat pada pilihan jawaban yang B. Nah, pada pilihan jawaban yang A ini salah. Salahnya kenapa? Karena sinar matahari langsung itu justru malah akan membantu proses fotosintesis, bukan menghambat. Kemudian pilihan jawaban yang C ini juga salah. Karena intensitas cahaya ini mempengaruhi hasil fotosintesis. Kemudian pilihan yang D ini juga salah karena di tempat yang teduh ini tetap terjadi fotosintesis, namun oksigen yang dihasilkan adalah sedikit. IPA Biologi bab kelangsungan hidup organisme. Nah, pada soal nomor 1 ini ditanyakan adaptasi fisiologis ikan yang hidup di air tawar. Nah, ikan yang hidup di air tawar itu memiliki adaptasi fisiologis yang berbeda dengan ikan yang hidup di air laut. Nah, adaptasi fisiologi ini berhubungan dengan proses osmosis. Nah, di sini adalah air tawar. Kadar garam di lingkungan air tawar ini adalah hipotonik. Sedangkan kadar garam yang ada di dalam tubuh ikan ini bersifat hipertonik. Oleh sebab itu, air ini masuk secara otomatis karena terjadi perbedaan konsentrasi pada air dan juga pada ikan. Nah, sehingga untuk menyesuaikan kondisi ini, si ikan ini harus sedikit minum, dan mengeluarkan banyak urin. Jadi, pilihan jawaban yang benar terdapat pada pilihan jawaban yang C.
IPA Biologi bab pewarisan sifat. Pada soal nomor 5, ini kita harus menghitung kemungkinan golongan darah dari hasil perkawinan A heterozigot dengan B heterozigot. Kita hitung sama-sama ya. Parentalnya A heterozigot berarti IA I0. Nah, kawin dengan golongan darah B heterozigot juga berarti IB I0. Maka gametnya adalah IA I0 dengan IB I0. Maka keturunan atau F1-nya ini adalah IA disilangkan dengan IB. Maka jadinya atau hasilnya adalah IA IB. Kemudian IA ini disilangkan dengan I0. Hasilnya adalah IA I0. Selanjutnya I0 disilangkan dengan IB. Hasilnya adalah IB I0. Kemudian I0 disilangkan dengan I0. Nah, maka fenotipnya adalah IAIB. Berarti ini golongan darah AB. IAI0 fenotipnya ini adalah golongan darah A. Kemudian IBI0 ini golongan darah B. Dan yang terakhir I0 ini fenotipnya adalah golongan darah O. Nah, jadi keturunan dari hasil perkawinan golongan darah A heterozigot dengan B heterozigot adalah golongan darah A. Ini ya, A atau B. Ini benar. Kemudian ada AB. AB di sini ada. Kemudian juga ada O. Nah, sehingga semua pernyataan pada nomor 1, 2, dan 3 adalah benar. Maka jawaban yang benar ini terdapat pada pilihan yang A. IPA Biologi bab Bioteknologi. Pada soal nomor 5 ini ditanyakan alasan dari kenapa bahan baku yang sama seperti misalnya kacang kedelai dengan proses fermentasi itu dapat dibuat menjadi berbagai jenis makanan, misalnya seperti tempe, tauco, dan kecap. Nah, mari kita analisis bersama. Nah, bahan yang sama seperti kedelai ini dapat kita buat menjadi produk tempe, kemudian tauco, dan juga kecap. Nah, masih ingat tempe ini merupakan proses fermentasi dari kedelai dengan bantuan dari jamur apa? Iya, tepat sekali. Tempe ini merupakan fermentasi dari kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oryzae. Nah, bisa juga dengan jamur Rhizopus stolonifer. Kemudian kalau tauco ini sama ya, bahan bakunya masih dengan kedelai, namun proses fermentasinya dengan jamur Aspergillus oryzae. Nah, kemudian kecap. Kecap itu
Bahan bakunya masih sama juga, berupa kedelai, namun fermentasinya dengan bantuan jamur Aspergillus wenti. Nah, coba perhatikan produk yang berbeda ini berasal dari mikroba atau mikroorganisme yang berbeda pula. Nih, seperti Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, Aspergillus oryzae, dan juga Aspergillus wenti. Jadi, alasan yang tepat kenapa bahan baku yang sama itu jika difermentasi bisa menghasilkan produk yang berbeda itu karena jenis mikroba yang berbeda akan mengekskresikan enzim-enzim yang berbeda pula. Maka jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban yang A.